Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketika kita ada yang memuji, kamu cantik ya, anak kamu pinter ya, Haji Fendi ganteng ya, kita ingat bahwa segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bumi ini masih bertahan, langit ini masih menaungi kita, karena masih terjaganya keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahum lahalaka ahlul ardi. Seandainya tidak ada keturunan sang Nabi Agung, niscaya langit bumi ini sudah hancur. Maka sholawat salam yang kedua semoga tercurah untuk keluarga sang Nabi Agung. Ketika ajaran Islam menyebar ke seluruh pelosok negeri-negeri, ini berkah daripada perjuangan sang sahabat menyebarkan Islam ke seluruh negeri-negeri. Yang dipuji sahabat itu oleh sang Nabi Agung, ashabi kan nujum, sahabatku laksana bintang gemintang. Maka alangkah baiknya sholawat salam yang ketiga mudah-mudahan tercurah untuk sang sahabat. Sholawat salam untuk para sahabat-sahabat. Ketika Nabi kita menjanjikan yang mengikuti ajarannya dimanapun, berkulit apapun, berbangsa apapun, kita insya Allah akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat salam yang keempat mudah-mudahan tercurah untuk kita semua pengikut Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Yang mulia para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang kita banyak tokoh, termasuk Bapak Babinsa kita ada, Bapak Binamas kita ada, dan semua warga Pasar Kemis Village. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama saya lihat wajah ibu-ibu, insya Allah ini wajah ibu-ibu wajah surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kelihatan lembut, kelihatan sayang, nggak pernah marah, walaupun suaminya punya istri lagi. Itulah wajah surga.
Amin. Amin. Sedikit amat amin. Tapi yang jelas ibu-ibu di kita pasti duluan masuk surga. Kenapa Kiai? Karena ibu-ibu yang paling capek. Yang masak siapa? Yang nyuci pakaian siapa? Yang ngurus anak siapa? Kalau malam dicuci sama suaminya siapa? Ibu-ibu juga. Ya Allah, tahu nggak bahwa kewajiban daripada nyuci pakaian itu suami? Tahu nggak? Kewajiban yang masak itu suami. Tahu nggak? Kewajiban yang ngurus anak itu suami. Tahu nggak? Kenyataannya siapa yang Masya Allah? Inilah maka Abah Haji bilang bahwa ibu-ibu kita adalah ibu-ibu ahli surga semua. Merasakan enggak bahwa bapak-bapak punya utang terhadap ibu-ibu? Merasakan enggak punya utang terhadap istri masing-masing? Merasakan enggak? Masa Kiai kita kasih napakah istri kita? Oke. Seandainya napakah itu 50.000 per hari, jatah 50.000 itu adalah milik ibu-ibu, tidak bisa digunakan untuk makan bareng, tidak bisa digunakan untuk beli sabun dan sebagainya. Jadi berarti kalau kita memberikan apakah 50.000 untuk istri kita, kemudian kita ikut makan, itu bukan apakah namanya. Berarti kalau bapak-bapak ikut makan dari napakah itu, berarti bapak-bapak diempani sama siapa? Tuh, mulai kan? Menang terus. Ada enggak nih di perumahan Pasar Kemis Pelek yang memanage kehidupan ke istrinya? Sayang, ini 50.000 buat napakah. Kemudian ini 50.000 lagi buat beli beras kita makan. Terus ini 50.000 lagi buat tenaga kamu memasakkan saya. Ayo. Ya Allah, yang kewajiban nyuci itu kan suami. Kalau suami nggak bisa, berarti kan kita harus apa? Harus membayar pembantu. Kemudian kita nggak punya pembantu, maka istri kita yang bayar istri kita untuk menyuci baju kita. Oh, betul. Masa ke pembantu aja membayar sama istri enggak? Berarti lebih rendah pembantu apa lebih rendah istri? Dipakai naon pemajikan. Wah, capa saya bihadena pemajikan saya nggak ikut di sini. Masya Allah, nggak ada kan yang memanage itu? Nggak ada kan? Merasakan enggak bahwa itu adalah bagian daripada utang kita terhadap istri? Wah, asana boga hutang kabel. Waduh, Kiai, nyakudu berarti mayar kendaraan can lunas, ya kan? Imah can lunas. Iya, orang ke pamajikan dia boga hutang. Utang harus dibayar. Kalau nggak sampai dibayar, nanti di alam akhirat itu istri kita bisa nuntut kita sebagai suami. Ya Allah, aku nggak sholat karena aku mencari nafkah, aku nggak sholat karena aku nggak diperhatikan oleh suami aku.
Masya Allah akan dipanggil suaminya, dituntut untuk membayar. Sedangkan siapa ke alam akhirat yang bawa uang? Ada enggak? Wala tanfa'u malun, tidak akan bermanfaat harta. Walaupun orang kaya sekalipun mati, tidak akan ada 1 rupiah pun yang dibawa ke alam kubur. Tidak akan pernah bermanfaat. Terus pakai apa membayar utang itu? Pakai amal kebajikan kita. Amal kebajikan kita dipakai bayar utang ke istri kita, berarti istri kita semakin banyak amal. Enggak cukup untuk bayar utang, maka kejelekan istri kita akan diberikan kepada suaminya. Tuh, berarti ibu-ibu calon apa itu? Surga kan? Kebaikan yang banyak maka masuk surga, suaminya masuk neraka. Terus kata ibu-ibu, nanti saya di surganya sama siapa? Yang jelas nggak bakalan dikawinkan sama Haji Pendi. Kenapa? Musibah itu. Masya Allah. Terus Kiai, maka disinilah peran kita saling memaafkan. Setiap hari suami harus bilang sama istri, maafin ya abang ya. Nah, osok tilo. Osok tilo. Ada enggak yang suka minta maaf suami? Ada enggak? Ada. Masya Allah, mulai minta maaf kepada sama istri, maafin ya. Emang kenapa? Kan abang banyak dosa. Kenapa? Abang kemarin habis bawa janda. Boleh. Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kehidupan sejak dulu sampai sekarang enggak pernah berubah. Tidak ada yang berubah dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini, sampai ila yaumil qiyamah. Kenapa? Coba yuk kita perhatikan bahwa dulu ada orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga oleh Allah ada yang diberikan umurnya pendek. Sama enggak dengan sekarang? Ada orang yang umurnya udah panjang, rambutnya udah putih semua, badannya udah keriput, barangnya udah nggak fungsi. Istrinya udah nyebodohin, anaknya udah nggak ngaku, cucunya udah nggak kenal, tetangganya yang ngeselibeden luar biasa. Ih, tapi kan panjang umur kayaknya masih panjang umur. Kalau Allah belum mentakdirkan meninggal, ya belum. Ada orang yang masih muda, kita sangat menyayangi luar biasa, bermanfaat sangat, tapi Allah menghendaki lagi, maka meninggallah dengan usia masih muda. Dulu seperti itu, sekarang juga sama. Tidak ada yang berubah, benar. Dulu ada orang yang diberikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan miskin oleh Allah. Sama dengan potret masa kita, ada yang diberikan kaya oleh Allah, ada yang diberikan miskin oleh Allah. Kalau enggak ngeriung enggak makan. Rumahnya habis potong, kagusur ku jalan, bongan hirup cicingna di imah di jalan PU. Tuh kalau di sini insya Allah nggak ada yang bakal kegusur, bener nggak? Atau Haji Pendi bikin rumahnya di pinggir kali, itu kan tanah PU, bener nggak? Ya sekarang kan ke Garuk sepotong, salah siapa? Di sini potret masa lalu dengan sekarang nggak ada yang berubah, sama. Tinggal kita mengambil terus
Yuk kita perhatikan ketika masa Nabi Allah Adam alaihissalam, masa Nabi Allah Nuh alaihissalam, masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, masa Nabi Allah Musa, sampai masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di masa Nabi Allah Musa, pendukung Nabi Musa, percaya terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam, siap mengorbankan pikiran, siap mengorbankan tenaga, siap mengorbankan harta demi tegak agama yang diridhoi Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah akan memberikan piagam sangat luar biasa, tuh tanah kemerdekaan. Inilah kebahagiaan di alam dunia, tuh alam surga, itulah tempat tinggal orang-orang yang siap mengorbankan segala apapun yang kita miliki demi tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di zaman Nabi Musa ada yang menentang terhadap ajaran Nabi Musa. Itulah Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun tidak percaya terhadap Nabi Musa. Fir'aun menentang terhadap ajaran Nabi Musa. Sekuat apapun Fir'aun, sekaya apapun Fir'aun, tidak akan mampu ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur Fir'aun, tenggelam di lautan merah, lautan Kulzum, sehingga sejarah mencatat seluruh pengikut Fir'aun ini musnah di telan lautan merah. Pada saat itu hina mereka, bakal celaka nanti di alam akhirat, selama-lamanya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Maka potret itu kembali di masa kita. Siapa yang mengagungkan Nabi kita, siapa yang siap mengorbankan pemikiran kita, tenaga kita, harta kita demi tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjamin kebahagiaan dunia, Allah akan menjamin kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah. Jelas. Insya Allah kita yang hadir di sini ini adalah bagian daripada pengorbanan untuk agama kita. Kita telah mengorbankan harta kita, kita telah mengorbankan waktu kita, kita telah mengorbankan tenaga kita demi mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di malam ini jutaan malaikat telah menyaksikan kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Siapa yang tidak percaya terhadap Nabi kita, siapa yang menentang terhadap ajaran Nabi kita, ini potret masa lalu akan terjadi, bakal bernasib seperti Fir'aun alaihi laknatullah. Tuh, ini tidak akan pernah berubah. Tinggal kita mau mengambil yang mana. Dek nyokot tuh mana? Yang baik lah. Yang baik. Ajaran Nabi nggak ada kalau lihat cewek disuitin, nggak ada. Astagfirullah. Ini ajaran Nabi apa ajaran setan? Kalau setan itu adanya di surga apa di neraka? Berarti yang ikut setan berarti kemana? Ke neraka. Main slot itu ajaran Nabi apa ajaran setan? Berarti kalau yang suka main slot itu bakal tinggalnya di mana? Ada enggak warga Pasar Kemis Pileg yang suka main slot? Astagfirullah. Ya Allah. Kalau yang suka ngambil Bang Emok itu ajaran Nabi apa ajaran setan? Ada nggak ibu-ibu yang suka ngambil Bang Emok? Dikit. Masya Allah, silahkan. Allah telah menciptakan tempat tinggal kita di surga. Juga Allah sudah menciptakan tempat tinggal kita di neraka. Tinggal kita memilih mau tinggal di surga atau tinggal di neraka. Mudah-mudahan kita semua
tidak salah memilih. Amin. Mudah-mudahan kita semua memilih sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Bu, jelas mau milih surga atau mau milih neraka? Surga. Abah Haji mau tanya, ada enggak satu aja ibu-ibu yang diajak sama suaminya tidur bareng yang enggak pernah nolak satu kali aja? Ada enggak? Ada enggak ibu-ibu yang hadir di sini yang diajak tidur sama suami yang tidak pernah menolak satu kali aja? Ada enggak? Enggak ada. Berarti semua pernah nolak ya? Ya Allah. Ibu-ibu kalau lagi panas, matahari lagi panas, lagi capek, ya kan? Kemudian suami pengen ngelayanin nggak? Lah bohong. Ya Allah. Di sini kita akan diperlihatkan untuk memilih surga atau memilih neraka. Masya Allah, Bu, lebih gede kita itu melayani suami daripada kita membiarkan suami, walaupun dalam bentuk kita kelihatannya ibadah. Baca Quran satu malam tapi dibiarkan suami, atau sholat suami makan nggak ditemenin, ini salah. Jelas, jelas. Lebih besar pahalanya melayani suami makan ditemenin, ya kan? Mau beli kopi dilayani, daripada maaf ya bang, belum selesai baca Quran. Masya Allah. Kita membaca Quran satu khatamal Al-Quranul Karim, awas, lebih hebat kita melayani suami, makan kita temenin sambil menatap wajah suami. Ketika ibu menatap wajah suami, ini sama dengan menghatamkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya makan boro-boro ngelayanan suami, Pak Ibu. Masya Allah, belum selesai lihat jadah-jadah. Sabodo, Gusti Agung, awas, membaca Al-Quran aja nggak baik, sholat terus menerus nggak baik. Selama kita melantarkan suami, tidak melayani suami, maka temani suami ketika kita makan, temani suami ketika suami itu sedang istirahat dan sebagainya. Masya Allah, pahala lebih besar daripada menghatamkan Al-Quran dan sholat terus atau kita berzikir. Tuh ibu-ibu yang paling terhebat, ini zikirannya selalu melayani suami. Amin. Ya Allah, nggak usah terus nyaingin suami sholat ikut sholat, nggak mau kalah sama suami ngaji, kita bikin pengajian yuk. Atau salah. Lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika sang Nabi sholat malam, Siti Aisyah nggak ikut-ikutan sholat, tidur di sisinya. Takut-takut suami ini membutuhkan mau minum, saya siap untuk mengambilkan minum. Takut suami saya ini membutuhkan apa, saya siap, maka saya duduk sambil berebahan di pinggir suami. Itulah Siti Aisyah. Maka ibu-ibu lamun bapak-bapak nak ke sholat, geus teu kudu ilu sholat, ngedang be ulah make baju. Asana walang ge sholat. Kayak urang. Istimewa kan, luar biasa.
Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah dibutuhkan ilmu daripada ajaran sang Nabi Agung. Jangan kita ibadah menurut baik menurut kita, ibadah sesuai dengan ajaran sang Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sama suami juga, ini ibadah menatap sang istri, ini ibadah yang sangat luar biasa. Maka pulang pengajian dari sini, ilmu ini pakai. Oh Pak, ternyata ibadah yang terhebat itu melihat wajah Papa. Masya Allah. Nanti kan suami juga bilang, oh iya, ternyata kan melihat wajah Mama. Maka kita sampai di rumah duduk sambil melihat begini pada ledele cak bahasa Sunda pahrongrong. Ini Masya Allah, Mama selama ini baru sadar ternyata suaminya jelek. Ya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Potret masa lalu sampai sekarang tidak akan pernah berubah, dan Allah sudah menyiapkan, tergantung kita mau memilih yang mana. Maka ketika Allah mensiksa orang-orang yang joli, ketika Allah mensiksa orang-orang dimasukkan ke neraka, Allah sedikit pun tidak salah, Allah sedikit pun tidak zalim, akan dikembalikan kepada kita. Kata para malaikat, inilah pilihan engkau dulu waktu di alam dunia. Maka mudah-mudahan semua kita tidak salah memilih, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah masyarakat di Pasar Kemis Piling ini semuanya mengikuti ajaran Nabi Agung, amin. Ketika waktu sholat di situ sudah ada disiapkan gedung-gedung di surga, sudah disiapkan gedung-gedung di neraka. Ketika kita memilih sholat, maka sama kita dengan membeli gedung itu di surga. Ketika kita memilih tidak sholat, sama dengan kita memilih membeli gedung itu di neraka. Mun ditanya masyarakat di dia loba anu sholat apa nonton? Hei, banyak yang sholat apa banyak yang enggak? Amin ya robbal Alamin. Ini kan kurang lebih informasi tadi saya nanya, kurang lebih 160 kakak di sini, benar? 160 kakak, berarti kan kalau suami istri, ya kan? Berarti ada berapa? 320. Nah ini musola ini kalau yang 320 sholat semua ke musola muat enggak? Enggak. Kenyataannya ini musola ini penuh apa enggak? Enggak. Kamarana. Mari setiap hari kita membeli yang tidak salah. Beli surga melalui kita bersolawat kepada Nabi kita. Beli surga melalui kita baca Quran. Beli surga ketika melalui kita membaca jikiran kepada Allah Subhanahu. Beli surga melalui kita memperhatikan kepada yatim-yatim kita, kepada miskin-miskin kita. Beli surga melalui kita mengorbankan harta dalam urusan keagamaan, syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tidak salah membeli. Kalau saya tanya, hari ini ada enggak yang menghatamkan Quran, satu Quran di hari ini? Ada enggak? Enggak. Atau setengah Quran, membaca Quran di hari ini, ada enggak? Cari jimbah. Diturunin lagi lah, 1 juz di hari ini, ada enggak? Paling kayak 2 sana. 1 juz. Masya Allah. Ada enggak di hari ini, karena ini mau mengadakan maulid, membaca sholawat 1000 kali di hari ini? Banyak. Nu di luhur panggungnya Haji Pendi untuk hiji-hiji acan. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
maka insya Allah dengan adanya syiar agama Maulidan, kita terus menjaga daripada ajaran keaslian Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran itu terus disebarkan oleh para sahabat-sahabat agung. Ajaran itu terus dijaga oleh para wali-wali agung. Alhamdulillah kita berada di negeri Indonesia yang mayoritas muslim. Alhamdulillah kita berada di Pulau Jawa yang penuh, yang syarat dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung timur sampai ujung barat, Masya Allah, kita lihat wali-wali agung yang ada di Jawa Timur, wali-wali agung yang ada di Jawa Tengah, wali-wali agung yang ada di Jawa Barat, wali-wali agung yang ada di Banten. Ini semua menjaga keaslian daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita ikuti daripada jejak sang wali-wali agung. Inilah yang terus menjaga, yang terus membentengi ajaran keaslian Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu sebelum Nabi kita lahir, setan berlalu lalang ke langit, mencuri dengar obrolan para malaikat-malaikat, kemudian diempok ke dukun-dukun. Masyarakat pada saat itu sangat mempercayai para dukun-dukun. Kegelapan melanda dunia. Kenapa? Tidak ada ajaran yang diajarkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur dengan adanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dulu waktu Nabi kita belum lahir, perempuan tidak dianggap sebagai manusia biasa. Kenapa? Bisa diperjualbelikan, perempuan bisa digadaikan, perempuan sangat dihinakan pada saat itu. Tapi ketika datang Nabi Agung kita mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia, mau laki-laki atau perempuan, punya martabat sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran sang Nabi Agung yang sangat luar biasa, yang kita harus bersyukur atas ajaran ini. 1400 tahun lebih masih terjaga ajaran itu. Betul. Alhamdulillah. Seandainya tidak ada ajaran Nabi Agung, mungkin bapak-bapak sudah bisa menjual istrinya ketika nggak punya rokok. Bilang sama tetangga, nih istri saya mau dijual, kenapa? Saya udah nggak punya rokok. Ya Allah, aya nu digadekeun saja. Gusti nu Agung, Masya Allah, asal udah dijual ke Haji Pendi we. Bisa dipakai guys. Dipakai naon? Ya Allah ya Rabb. Maka kegelapan melanda dunia pada saat itu. Ketika Nabi kita hendak dilahirkan, Masya Allah, bergembiralah semua makhluk. Batu pada saat itu bergembira, maka berbicaralah antara batu ke batu, wahai batu, kau berbahagia. Kenapa? Nabi Agung akhir zaman akan lahir. Pohon-pohon pada saat itu saling menyapa, kau harus berbahagia, kita berbahagia. Kenapa? Sinar kebenaran akan lahir di muka bumi. Termasuk binatang-binatang, dari mulai binatang terkecil sampai binatang besar, semua saling menyapa, memberikan kabar kegembiraan tentang bakal lahir Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bergembira, tapi ada satu makhluk Allah yang tidak bergembira, bahkan membenci kelahiran itu. Siapa? Inilah yang bernama setan. Hanya setan yang tidak suka dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di perumahan Pasar Kemis Pilih semua bergembira menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bakal tahu siapa yang membenci daripada Maulidan, siapa yang tidak suka dengan adanya Maulidan. Berarti apa itu? Setan. Jelas? Jelas?
Maka kalau ada orang yang nggak suka terhadap maulidan, bahkan menghina dengan ada maunya maulidan, nggak usah susah. Kalau orang kemasukan setan, ajanin aja. Jadi kalau ada orang yang apa itu maulidan bidah, udah aja kita ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa-apaan kamu ajan di saya? Karena kamu setan. Masya Allah, alhamdulillah kita semua dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kemuliaan sebagai manusia. Maka yuk kemanusiaan ini kita pertahankan, jangan sampai kita berwajah manusia tapi kelakuan seperti binatang. Jangan sampai kita berwajah manusia tapi kelakuan kita seperti setan. Kalau kelakuan kita seperti binatang, bakal hina kita seperti hinanya binatang-binatang. Kalau kelakuan kita seperti setan, bakal celaka kita seperti celakanya para setan-setan. Kalau kita kelakuan menjadi manusia yang sempurna, inilah yang akan diberikan piagam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masyarakat Pasar Kemis Pele memilih kita menjadi manusia yang sempurna. Maka siap kita terus membentengi ajaran Sang Nabi Agung melalui kita selalu ada pengajian-pengajian. Kita terus mengikuti ajaran-ajaran yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dengan kesibukan yang sangat luar biasa, kita ada yang bekerja di pabrik, kita ada yang bekerja di berbagai, kita ada yang mungkin berniaga berdagang. Walaupun kita dengan kesibukan keseharian, tetap kita terus menjaga ajaran Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, maka yuk bemperi, yuk bentengi daripada ajaran ini melalui siap kita mengorbankan pikiran kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita. Tidak kita pernah takut dan kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita menyatu seluruh warga Kampung Cilongo, tidak ada perbedaan. Oh, kamu pendatang, oh kamu asli. Di sini warga Cilongo semuanya adalah warga Kampung Cilongo, tidak pernah melihat dari mana asal dan tidak pernah melihat daripada suku mana. Yang penting kita satu akidah, kita menjunjung tinggi ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini dulu tempat Abah Haji main atau mencari ikan dulu, paling terbanyak ikan di sini. Di sini disebutnya kalau bukan kampung, udah aja dayat aja, bukan kampung karena nggak ada rumah-rumah, tempat ikan-ikan. Kata orang tua dulu, kalau tempat ikan berarti ini menunjukkan kesuburan dan miliknya yang banyak. Mudah-mudahan masyarakat Pasar Kemis Pele ini diberikan kesuburan oleh Allah, diberikan milik yang banyak untuk mencari keridhaan Allah, ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan supaya ada persatuan di Pasar di Kampung Cilongo dari seluruh kelompok-kelompok ini, kita tidak ada perbedaan. Maka kita terus pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah, baik Masjid Kasepuhan, Masjid Kanoman, dan menara-menara termasuk lingkungan masjid ini adalah milik kita semua. Ya, kita ini milik kita, maka kita tanggung jawab dalam pembangunan, tanggung jawab dalam terus pengurusan, tanggung jawab kita memiliki masjid kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini ada tim Jasko untuk berkeliling sumbangsi walaupun hanya Rp1, tapi kita sudah ikut partisipasi bahwa kita sebagai warga
warga kampung Cilongok. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah Haji sangat senang sekali selama ini lewat bahwa di sini ada perumahan Pasar Kemis Pelai. Ini adalah masih kampung Cilongok, dan Abah Haji masih teringat masa kecil dulu sering ngambil ikan di sini, tapi selama ini baru kali ini menatap wajah warga kampung Cilongok di Pasar Kemis Pelai. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun banyak sekali wajah-wajah yang gak asing karena mungkin suka bergabung di Masjid Al-Istiqlal ya. Hanya wajib tidak mengenal nama, tapi wajah-wajahnya ternyata ini tidak asing sama sekali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di alam dunia bisa bersama, nanti di alam akhirat juga bisa bersama. Dua minggu lagi insya Allah kita akan mengadakan Haul Akbar Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Selama ini yang menjadi kepanitiaan adalah sekampung Cilongok, tapi sekarang sudah melebar sekecamatan Pasar Kemis sebagai tuan rumah. Apalagi di sini di perumahan Pasar Kemis Pelai masih ada dalam ruang lingkup di Cilongok, berarti ada di dalam ya. Kita harus merasa memiliki bahwa ini nanti tamu-tamu yang datang adalah tamu-tamu kita, tamu-tamu Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Tim Jasko dipersilakan untuk berkeliling, dan tim sholawat ada. Ya, tim sholawat dipersilakan untuk membaca sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kita hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu yang kita kenal problem dalam kehidupan. Setiap ujian atau problem Allah pasti akan memberikan jalan keluar, supaya kita dimudahkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu
Wasallam. Insya Allah dengan memperbanyak salawat, segala problem kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudah dalam segala kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dulu sebelum Nabi kita lahir, problem-problem itu selalu diberikan jalan keluar oleh Allah ketika masyarakat pada saat itu bertawasul kepada Nabi akhir zaman yang akan datang. Ketika punya problem, seluruhnya berdoa, ya Allah, berikan kami jalan keluar atas wasilah Nabi Agung akhir zaman. Dulu oleh Allah diberikan jalan keluar, apalagi di masa kita, Nabi kita sudah lahir dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa mempertahankan sebagai umat Nabi kita, amin, sampai akhir hayat, amin ya robbal alamin. Kiai, sholawat apa yang harus saya baca? Silahkan, mau sholawat Ibrahim atau sholawat Naria atau sholawat Munjia, sholawat Kamilah atau sholawat Istighosa atau sholawat yang paling pendek, ya. Maka Abah Haji di sini akan mengijazahkan sholawat yang paling terpendek, maka ikuti Abah Haji ya. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina wa Muhammad ala ali wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala wa Sayyidina ala ali wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Allahumma sholli Allahumma ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Abah Haji bilang ajaz tukum, jawab qabil tu ya. Ajaz tukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dibaca tanpa berwudu juga. Kiai, saya sambil jalan ke pabrik nggak apa-apa, atau lagi di pabrik kita baca sholawat nggak masalah ya. Nggak mesti kita di atas sejadah. Cara membaca sholawatnya ini bebas, luar biasa ya. Inilah murahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu yang sering dibaca oleh para masai-masai dulu di Jawa Timur, masai-masai dulu di Jawa Tengah, masai-masai di Jawa Barat sampai Banten, termasuk inilah yang sering dibaca oleh guru kita Almarhumlah Abah Uji. Guru kita Abah Sepuh selalu membaca sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan pengalaman saya waktu ketika saya ke Tanah Suci, ketika itu saya sedang tawaf, dipesan oleh guru Abah Uji pada saat itu, bacalah sholawat selama tawaf yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kejauhan ada sang kakek menatap saya sambil tersenyum. Saya berputar, kakek itu pun berputar, tapi di kejauhan. Terus putaran ke-1, putaran kedua semakin mendekat, putaran ketiga semakin mendekat. Setiap mendekat menatap dan selalu tersenyum. Begitu putaran kelima sangat mendekat, itu berdekatan sekali dengan saya. Sang kakek membaca sholawat dengan suara keras, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seakan meninggalkan pesan kepada saya. Itulah yang harus engkau baca sholawat itu terus menerus. Masya Allah, setelah itu sang kakek sudah tidak terlihat lagi di putaran ke-6 dan ke-7. Masya Allah, teringat sangat luar biasa ketika saya menjelaskan tentang itu, tersenyumlah sang guru. Betapa itulah
yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan warga Pasar Brisbane diberikan nasib oleh Allah bisa ke tanah suci. Amin ya Allah. Diberkati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan